Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Rabbul arsyil azim, rabbul fuqara, rabbul yatama, wa rabbul mustad'afin. Rabbi rabbuna wa rabbukum fa'budu hadza siratun mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa ansarihi wa man jahada fi sabilillahi ila yaumil qiyamah. Ayyuhan nas ittaqullaha haitsu ma kunta wa asbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Shadaqallah wa shadaqa rasul karim. Pujian bagi Allah, alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan melakukan ibadah, melaksanakan amal di minggu-minggu awal dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa kuat, senantiasa rutin, senantiasa istiqomah dalam beramal di bulan penuh pahala ini. Jemaah Kampung Taqwa, Asten, dan siapapun teman-teman yang mendengarkan siaran ini, alhamdulillah kemarin kita sudah sampaikan 6 langkah dakwah seruan kepada Allah dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yang merupakan salah satu panduan bagi orang-orang yang menyeru pada kebaikan, menyeru kepada fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. 4 yang sudah disampaikan. Bagaimana diingatkan, yang pertama kali harus disampaikan adalah sebutkan hakikat dari seruan ini, yaitu hakikatnya adalah seruan untuk menyembah Allah saja dan bertakwa kepada Allah. Itu yang nomor 1. Kemudian yang kedua adalah disebutkan untuk ditumbuhkan kecintaan kepada seruan ini, makanya disebutkan kebaikan-kebaikannya, ya. Disingkirkan kebodohannya sehingga manusia mengetahui apa kebaikan dari seruan kepada Allah. Kemudian yang ketiga dipaparkan keburukan dari perilaku yang melekat kepada mereka, ya, terutama perilaku kemusyrikan, penyembahan selain Allah. Yang ketiga ini disebutkan bahwa yang kamu sembah, ya, yang kamu ikuti itu hanyalah sekedar berhala saja yang tidak bisa melakukan apapun, ya. Keburukannya disampaikan. Yang kedua adalah itu cuma kebohongan saja, nggak ada dasarnya, ya. Kalau di pikiran orang itu menjadi sesuatu kebahagiaan, itu bohong, ya. Kemudian yang ketiga disampaikan, ya, dari poin yang ketiga, yang ke-C, sampaikan bahwa mereka tidak bisa memberi rizki, ya, kepada Allah. Itu langkah yang ketiga. Langkah yang keempat, diseru oleh Nabi Ibrahim untuk hanya meminta kepada Allah saja rizki. Itu langkah keempat. Mari kita lanjutkan. Masih di surat Al-Ankabut ayat yang ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ta'buduna
Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa fabtaghu 'indallahi ar-rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Ayat ke-17 surat Al-Ankabut. Sesungguhnya yang kalian sembah selain dari Allah adalah berhala. Kan kita sudah sampaikan. Dan kamu mengadakan kebohongan terhadap itu. Sesungguhnya yang engkau sembah selain Allah tidak ada satupun yang bisa memberimu rizki. Tidak bisa memberi rizki. Maka dan carilah rizki dari Allah. Dan sembahlah Dia dan bersyukurlah. Ilaihi turja'un, sesungguhnya kepadanya kalian akan kembali. Jadi 4 kita sudah sampaikan. Ada 3 rincian di langkah ketiga. Langkah keempat untuk hanya meminta rizki pada Allah saja. Nah sekarang masuk ke langkah kelima, atau tahapan kelima dari seruan kepada Allah. Di potongan ayat 17 ini ada kata-kata wa'buduhu washkurulah, maka sembahlah Dia yaitu Allah dan bersyukurlah kepada Allah. Ini langkah yang kelima. Setelah diingatkan bahwa rizki itu hanya Allah saja, mintalah sama Allah. Karena minta sama Allah kita harus menyembah Allah, bukan menyembah tadi ausana tadi. Apa ausana? Berhala, termasuk berhala yang ada di hati. Karena kemarin kita sampaikan bahwa yang disebut ilah itu, kita seringan tahlilan itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, tiada ilah, tiada sembahan, tiada Tuhan selain Allah. Mana sembahan itu? Banyaknya tuh di hati, sembahan nafsu, nafsu bisa jadi sembahan. Inna nafsa amaratum bisu, sungguhnya nafsu itu menyeru kepada keburukan. Kecuali nafsu yang diberi keberkahan atau diberi bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nafsu terhadap harta bisa menjadi Tuhan. Karena ada orang yang menganggap harta itu Tuhan. Ukuran kemusyrikan itu adalah ketika ada makhluk, apapun makhluk itu disetarakan dengan Allah atau bahkan lebih, itu musyrik. Termasuk kalau tadi cerita Ibrahim nih, ausananya mereka ataupun berhala-berhala mereka. Sampai bisa memberi rizki, padahal tidak bisa memberi rizki. Yang memberi rizki hanya Allah. Termasuk harta yang disembah manusia, kedudukan yang disembah manusia, hobi yang disembah manusia bisa jadi sembahan tuh hobi. Bahaya nih kalau ada hobi-hobi yang menjadi sembahan. Saya punya kawan tuh kemarin yang datang tuh dari menyatakan bahwa dia pernah ngurusin beberapa anak, bukan cuma satu anak yang mengalami gejala kejiwaan. Gara-gara apa? Gara-gara main game di Android, entah game online atau apa. Jadi dia gejala kejiwaan itu bukan masalah jin, itu bukan. Kawan saya bilang itu bukan masalah jin, tapi gejala kejiwaan dari sejak 2 tahun sejak 2 tahun bayi itu udah diberi handphone sama ibu bapaknya. Kalau nangis kasih handphone, kalau nggak itu handphone. Akhirnya dia tidak terbiasa untuk bekerja, tidak terbiasa untuk ngomong sama orang, bahkan ada yang sulit berbicara dari awal.
Ini ada. Ini kalau untuk kasus anak-anak. Kalau orang dewasa bisa terjadi. Makanya saya termasuk yang kurang setuju kalau ada e-sport itu, e-sport, electronic sport. Bahkan katanya ada pertandingan. Saya kurang setuju. Emang ada yang lain apa? Kalau sport ya sport, olahraga aja. Gitu. Ya. Kalau itu apa olahraganya, main di jempol aja. Ya. Bisa jadi sembahan nggak? Bisa kalau dia melalaikan. Ya, azan dipanggil sama Allah, azan lewat, ya. Bahkan dia mungkin enggak, tetapi dia subuhnya lewat gara-gara begadangnya nggak jelas gitu. Kalau begadang dia hirosa, ronda malam, betul ya. Ini begadang gara-gara itu ya. Bisa jadi itu sembahan kita ya. Bahaya nih. Termasuk hobi main apa macam-macam lah. Punya peliharaan apa jadi hobi gitu ya, dipertandingkan, apalagi ada unsur judi di situ. Jadi kembali lagi langkah kelima ini, sembahlah Allah, Dia yang udah memberi rizki kepada kita, Dia yang memberikan mata kita lengkap. Ya. Ahsan, terbaik. Ya. Mata, telinga, hidung, tangan, ya. Pembentukan yang terbaik. Ya. Tapi kan ada orang-orang yang ini ya, yang cacat, disabilitas. Itu ujian buat dia, buat keluarganya juga ya. Ada yang autis, ya. Ada yang lahir dengan jantung bocor, ya. Ada yang kecelakaan sehingga dia tidak bisa sholat berjamaah kecuali didorong kursi roda dan sebagainya. Sampai yang buta saja itu kata Nabi ya. Ibnu Ummi Maktum, dia termasuk salah satu sahabat yang buta, nggak melihat ya. Kemudian dia minta dispensasi, bonus, keringanan kepada Nabi. Wahai Nabi, saya buta, saya bisa lah sholat di rumah ya Nabi, kan saya buta. Kata Nabi SAW, iya boleh, kata Nabi. Kemudian dia beranjak pulang. Beberapa langkah dia pulang, dipanggil lagi sama Nabi. Wahai sahabatku, kesini. Ya kenapa? Ya Nabi. Tapi kamu mendengar suara azan kan? Gitu kata Nabi. Iya ya Nabi, maka tunaikan. Artinya tunaikan, datang ke musola, datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Yang laki-laki itu namanya. Kalau yang perempuan masih diringankan kalau memang dia sholat di rumah. Boleh gak sholat di masjid? Boleh kalau. Tapi untuk anak laki sangat dianjurkan ya, untuk sholat di musola. Karena ada yang mengatakan saya udah sholat juga Pak di rumah. Ya kalau dari sisi pahalanya dia berbeda, dari sisi jamaah ukhuwahnya berbeda. Yang sholat berjamaah itu ketemu dengan orang-orang itu. Kalau ketemu dengan orang-orang itu gimana mau marahan? Coba bayangkan ini. Kita ketemu dengan Pak A, biasanya sampai kita sering hafal ya. Bapak A ini biasanya sholatnya di sebelah kanan musola atau masjid. Bapak B di sebelah kanan bawah. Bapak C dekat ke sini. Jadi kita tahu tuh. Lalu kita ketemu hampir setiap saat, paling nggak maghrib. Bagaimana kita mau marahan orang yang sering ketemu? Tuh bedanya kalau orang jamaah. Ya. Makanya datang aja. Kembali lagi kepada ayat, wow, sembahlah Allah. Ya, jangan menyembah sembahan-sembahan lain. Ya. Ada salah satu sahabat ini udah makomnya beda ya, level beda ya. Salah satu sahabat Nabi SAW
itu ketinggalan saya agak berat juga menyampaikan kisah ini karena saya juga sering ketinggalan juga nih. Astagfirullahaladzim. Ini beda lah, makomnya udah luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa mengikutinya ya. Ketinggalan takbirnya Nabi. Gara-garanya apa? Ngurusin kebun. Astagfirullahaladzim. Ini termasuk saya juga ya. Jadi kalau saya ngomong ini, kami ngomong ini, bukan berarti ngobrol memberi nasihat kepada teman-teman saja, termasuk kepada saya. Ya. Cuma kelebihannya orang yang menyampaikan ini jadi ingat terus kan. Oh iya, saya menyampaikan ini tapi gimana? Kembali lagi. Jadi sahabat Nabi ini ketika ketinggalan takbir doang nih, berarti masbuk dia. Waduh, saya ketinggalan. Ya udah, kebun yang tadi saya urusin saya sedekahkan. Nah, sampai kayak gitu. Itu makomnya udah tinggi tuh. Ya, mudah-mudahan kita berusaha mengikuti. Jadi betapa anjuran untuk datang ke masjid, ke musola, itu bagian dari ibadah kita. Jalan. Ya, alhamdulillah lah, mudah-mudahan ya. Jalan terus jamaah di masjid, di musola, dimanapun lah kita berada. Sebenarnya ukuran keberhasilan nih ya, ini bahasa saya aja. Keberhasilan satu masjid adalah sesuai dengan jumlah yang datang di jamaah dia. Salah satunya ya. Kalau di di kampung tersebut ada 100 kakak. Ini contoh sedikit, di kampung kita ini kurang lebih 100 kakak. Nanti bisa tanya sama RT Boboy. Kurang lebih. Kalau di daerah sininya mungkin sekitar 60-70 kakak lah di sekeliling musola Al-Muawwar ini. Ukuran keberhasilannya itu sebenarnya lihat sholat subuhnya, lihat sholat maghribnya. Ada berapa orang dewasa di situ? Ya. Karena saya lihat di sini yang merantau mungkin tidak terlalu banyak juga ya. Maksudnya pulangnya itu seminggu sekali tidak terlalu banyak. Oke lah, kalau pulang seminggu itu terlalu banyak, berarti di hari Minggu atau hari Sabtu jamaahnya itu seperti apa gitu. Kalau dari 100 kakak berarti orang dewasanya saja kurang lebih 100. Ya, kurang lebih. Kalau yang datang 10 orang berarti kekuatan masjid ini adalah 10% kira-kira. Ya. Kalau anak-anak kan sebagian ada yang tidak bisa dihitung, tapi kalau yang udah balik bisa dihitung. Remaja yang sudah mengalami balik, mimpi basah, itu bisa dihitung sebagai dewasa. Kalau saya hitung di sini kurang lebih, ini tahun berapa? 2021 ya. Kalau maghrib itu bisa 2 atau 3 baris di sini, dan itu campur dewasa dan anak. Kalau di sini kurang lebih 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Anggaplah 8 atau 9 yang kali 2. Ya di maghrib nih kurang lebih ya 15 sampai 20 orang lah orang dewasanya. Anak-anaknya bisa lebih banyak itu. Nah, kalau 20 orang, anggaplah dari 60-an kakak. Paling 30-40%. 30%. Jadi kelihatan di situ sebenarnya. Ya. Makanya kata salah satu ulama, saya lupa itu, Hamka kalau nggak salah ya. Jadi dia bilang kalau pengen melihat orang Islam nih, lihat waktu sholat Idul Fitri, orang Islam. Ya. Tapi kalau ingin melihat orang mukmin, lihat waktu subuh. Dan memang berat itu waktu subuh. Ya. Saya masih ingat tuh tahun 2010 kalau tidak salah ya, 2010-2011 itu kurang lebih 2-3 orang di subuh hari. Saya masih ingat tuh.
yang sering jadi imam almarhum Mbah Karyo gitu. Ini jadi cerita tentang kampung ya, jadi ini proses aja. Itu 2-3 orang, seingat saya dulu. Ya alhamdulillah kemarin bertambah. Jadi bisa saja kampung ini memang bakal menjadi kampung takwa, kampung yang takut hanya pada Allah. Bisa. Yang penting kitanya aja mau ya bergerak. Selanjutnya masih di langkah kelima. Washkuru lahu, dan bersyukurlah engkau kepada Dia. Kepada siapa? Kepada Allah yang sudah memberi rizki ya. Menghamparkan bumi dengan gampang sehingga bisa didiami ya. Mengalirkan air, ada air di sungai, ada air di sumur dan sebagainya ya. Sampai pernah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu ayat Al-Qur'an, coba kamu perhatikan apa yang kamu minum. Dari mana air itu? Ya. Dari hujan. Kalau hujan itu ditakdirkan asin, kayak apa itu dunia? Coba kita perhatikan ya. Kalau hujan itu ditakdirkan asin, ada garamnya, apa yang terjadi? Ya. Bayangkan jika itu asin. Padahal nih, kalau dari gaya hidrologi, ilmu tentang air ya, ada namanya daur air ya, siklus air lah kalau kita sebut. Itu air terbesar yang membuat awan itu menjadi besar banyak, itu airnya ada di laut yang asin. Coba bayangkan kalau semua menguap termasuk sama mineralnya, yaitu garamnya, menguap jadi awan datang ke kita tapi asin ya. Jadi air itu rizki itu ya. Bahkan Nabi pernah menyatakan salah satu sedekah ya. Apa sedekah? Benda apa yang harus kita sedekahkan? Nabi pertama itu Nabi bilang itu air, memberi minum. Artinya memberi minum aja udah jadi sedekah. Berarti yang lainnya bisa sedekah, tapi diawali juga dengan memberi minum. Itulah yang terjadi dari ibunda Ismail Hajar ketika ada Zam-Zam di situ. Ya, datang suku, kok di tengah padang pasir ya ada burung berputar-putar. Ini kisah tentang Zam-Zam ya, tapi bagian akhirnya bukan awalnya ya. Kemudian musafir ini dari satu suku ini ya mengutus orang untuk bergerak ke daerah burung itu. Ternyata benar, di sana ada mata air yang dihuni oleh 2 orang. Siapa? Istrinya Nabi Ibrahim itu Hajar yang pertama, yang kedua anaknya yaitu Ismail. Lalu balik nih orang-orang yang tadi diutus datang ke kafilah itu dan menyatakan bahwa benar ada air di sana. Akhirnya mereka datang dan bilang kepada Bunda Hajar, wahai ibu, bolehkah kami meminta air? Boleh, kata ibunya, asal jangan memilikinya gitu. Nah itu. Jadi sumur Zam-Zam itu boleh diminta air, asal jangan dikelola terus jadi bisnis gitu maksudnya. Jadi ibunda Hajar ini menyedekahkan airnya itu, ya. Dan itu menjadi sedekah hingga sampai sekarang. Termasuk sumur yang dibeli Utsman kepada seseorang ya, yang diganti dengan mungkin puluhan atau mungkin ratusan pohon kurma dengan tanah-tanahnya ya, mungkin hektaran itu. Sampai sekarang masih ada. Itu air. Jadi jangan salah ya teman-teman yang sudah ngurusin air itu ya.
air di belakang. Ya, air yang kita tarik dari sungai ini. Ya. Bekerja sama dengan teman-teman, termasuk teman-teman di sini bantuin, banyak lah, nggak bisa disebut ya. Bapak ini bawain pasir, sampai anak-anak kecil, nenek-nenek juga datang. Jadi jangan salah, sebutir pasir kita nempel di situ, itu tetap pahala buat kita. Jangan salah, apalagi yang ngurusin tuh yang sekarang rusak sedikit tuh, ngurusin sono turun ke bawah gitu. Ya. Masya Allah itu. Mudah-mudahan jadi pahala yang berlipat ganda itu. Kata Nabi SAW, ya, ai sadaqat abdul. Seorang sahabat nanya, wahai Nabi, apakah sedekah yang afdol? Apa sih sedekah yang utama? Kata Nabi, kata temannya itu. Kemudian kata Nabi, sedekah yang utama adalah sedekah ketika kamu sehat bugar, nomor 1. Ya. Ketika kamu sehat bugar, nomor 1. Sedekah pada saat sehat. Nomor 2, ketika kamu takut miskin. Nomor 3, ketika kamu dalam keadaan kaya. Jadi sedekah utama adalah ketika kita sehat, sangat mengharapkan kekayaan, takut miskin. Itu sedekah pada saat itu. Wah, itu yang utama tuh. Sedekah lagi mantep-mantepnya gitu ya. Kan manusia itu ad-dunya laibu walahu. Dunia itu permainan saja. Aktsaru memperbanyak, amwal wa aulad, memperbanyak harta dan anak ya. Makanya kecintaan kita dengan harta itu kuat benar ya, termasuk dengan pasangan ya. Di beberapa surat terakhir di juz 27 itu disebutkan bahwa kita kalau masuk surga itu ada bidadari ya, utruban atroba, ada bidadari yang melayani ya. Ada orang-orang yang melayani lah ya. Termasuk kecintaan kepada wanita itu disebutkan. Jamaah kampung takwa, astagfirullah, dan teman-teman yang mendengar melihat siaran ini, jadi langkah kelima ini dianjurkan untuk menyembah Allah. Jadi kembali lagi ke langkah awal kan, diingatkan lagi. Salah satunya adalah bersyukur karena Allah sudah memberikan apapun kepada kita. Ya. Saya ada satu keluarga, kalau nggak salah dua orang laki dan perempuan itu di daerah Ciberem itu masuk Kecamatan Darmaga. Ada seseorang yang buta, 2 orang kalau nggak salah itu, adik dan kakak. Alhamdulillah kita sempat memberikan Quran Braille ya di sana. Walaupun kita juga belum bisa nih belajar membaca Braille-nya, kita lagi coba cari ya, mudah-mudahan kita bisa mengajarkan Al-Quran sehingga sampai ke orang yang tidak bisa melihat. Kita cerita sedikit nih mengenai ini bentuk kesyukuran kita ya. Nah di kampung daerah Ciberem itu, nah kita waktu itu sempat datang, ada satu program lah sana, ngobrol dengan orang yang buta ini. Selain dia kegiatannya mijit ya, karena dia buta kemudian pernah belajar mijit gitu ya, ternyata dia sering ngajar ngaji.
Ya. Sering ngajar ngaji buta itu. Si buta jadi ustaz. Ya. Ternyata dari mana dia mengajar ngajinya, membetulkan bacaannya? Dari ini, dari jari, dari telinga, dari pendengaran. Dia sangat kuat pendengarannya, ada beberapa juga hafal. Jadi kalau kita bertemu dengan orang-orang seperti ini, yang berasa itu yang jelek banget, itu di kita sebenarnya. Kita bisa ningali, bisa ngeliat, bisa mendengar, tapi lemah sekali gitu. Ya. Makanya jangan aneh kalau nanti ya di akhirat itu telinga kita itu menyampaikan apa yang telah dia dengar, mata kita menyampaikan, alhamdulillah, tangan kita bersaksi, bahkan kulit kita bersaksi apa yang dirasakan. Ya. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, surat Yasin. Sering kita baca itu ya. Jadi kita dengar supaya kita ingat. Itu bersaksi. Ya. Pak, emang bisa Pak? Kaki ataupun tangan bersaksi? Ya. Lah, di salah satu surat itu disebutkan bahwa Allah lah yang memberi kekuatan untuk berbicara kepada lidah. Kenapa Allah nggak bisa beri kekuatan berbicara kepada yang lain? Ya. Kita pikir semut itu nggak ngomong, dia ngomong. Buktinya diketahui oleh Sulaiman. Sesuatu yang tidak berbicara belum tentu dia gagu. Ada pohon yang menangis. Ya, menangis seperti bayi cegugukan, cegugukan, menangis terseduh-seduh. Kenapa? Karena bergeser khutbah Nabi dari situ, pohon kurma ya. Biasanya Nabi berkhutbah di situ, dia bergeser, dia nangis. Jadi pohon saja itu seneng kalau ada orang yang ngaji, pohon itu. Jadi wajar kalau rumah yang tidak ada suara Al-Quran di rumahnya laksana makan. Ya. Jadi pohon saja itu bisa menangis. Bahkan batu juga riwayatnya begitu. Ya. Karena semua makhluk Allah. Nah pertanyaannya tadi, bagaimana kulit berbicara? Bagaimana tangan berbicara? Allah yang punya hak. Allah yang memberikan lidah, mulut untuk menjadi lisan, menjadi pembicara. Kenapa dia tidak punya hak juga untuk membuat tangan berbicara? Sekarang saya tanya. Pohon ini cerita tentang pohon ya. Kalau pohon dikotil, Pak dikotil Pak. Saya lupa ingat dulu kayaknya SD pernah ngomong, pernah bicara tuh guru SD kita. Dikotil sama monokotil ya. Ini kuliah subuh Pak, kuliah sains sih Pak. Ya sama-sama aja. Karena ini juga bagian dari makhluk Allah, kita pelajari juga. Dikotil itu adalah tumbuhan berkeping dua bijinya, ada kacang, mangga itu berkeping dua ya, bisa dibelah secara itu. Bijinya berkeping dua. Ciri-ciri lainnya dia punya akar tunggang yang tembus ke bawah. Beda dengan yang serabut. Yang serabut namanya monokotil. Contohnya ada pisang, ada padi, ya itu monokotil. Kelapa juga monokotil. Kenapa saya cerita tentang tanaman dikotil? Kalau dikotil itu ciri-cirinya itu bercabang atasnya. Ya beda dengan kayak pisang, kemudian padi ya, bercabang ini itu dikotil. Nah dikotil ini punya yang namanya lingkaran tahun. Kalau dibelah, digergaji itu ada garis-garis di tengah seperti lingkaran di tengah pohon yang kita belah. Kalau yang biasa nebang pohon tahu.
namanya lingkaran tahun. Lingkaran tahun ini adalah sebenarnya ya ada kambium dengan silem dan flum kalau nggak salah. Bahasanya apaan? Itu pipa-pipa yang naik untuk menyedot air dan pupuk dan yang turun untuk mengirimkan hasil fotosintesis, hasil masak di daun. Nah, semakin lama dia usianya, semakin banyak lingkarannya. Ada hubungannya dengan musim hujan dan musim kemarau. Kalau musim kemarau dia agak hitam, jadi lebih pendek. Ketika musim hujan dia lebih lebar karena banyak kandungan air. Nah, teman-teman, berarti pohon saja sudah menuliskan sejarahnya sendiri. Pohon itu ada sejarahnya lah, itu dilihat, itulah usia tahunan dia. Jadi orang tahu berapa usia tahunan dari itu. Kalau di kotil itu ada rumusnya, kurang lebih keliling lingkaran dibagi 2,5. Itulah tahunnya. Pohon saja punya catatan sendiri tentang kehidupan dia. Kenapa kita manusia tidak punya? Pasti punya. Termasuk tangan yang telah melakukan apa, termasuk lidah kita yang telah menghina siapa. Ya, ada catatannya itu. Ya. Kaki kita melangkah kemana? Melangkah kemana? Mau kemana Kang? Eta mau ke bank gitu. Mau ngapain? Mau kredit. Ah, itu contoh-contoh gitu. Itu ketahuan. Jadi disebutkan bahwa di ufuk dan di diri kita itu ada ayat-ayat Allah. Di alam ini dan di diri kita ada ayat-ayat Allah. Makanya kita disuruh bersyukur, mempergunakan dengan sebaik mungkin. Yang keenam, dari langkah dakwah Nabi Ibrahim. Cermat nih Nabi Ibrahim, masuk ke dalam sanubari, satu persatu diurai, ya. Dari awal diingatkan, ya, dan sederhana dakwahnya Nabi Ibrahim, nggak ngejelimet. Yang keenam, ilaihi turja'un, kepadanya lah engkau akan dikembalikan. Yang keenam ini metode mengingatkan supaya tidak ada yang bisa lari dari Allah. Kamu bakal kembali kepada Allah. Tidak ada yang bisa lari dari Allah. Diingatkan tuh, itu kan maksudnya ingatan akhirat ya. Ya. Tidak ada yang bisa lari dari Allah. Sekuat-kuatnya kita bikin di dalam rumah kita itu bunker itu rumah di dalam tanah digali gitu, digembok berlapis-lapis tuh, di depannya ditulis ya, selain Israel boleh masuk. Nah itu contohnya, nggak bakal bisa, tetap bisa ketemu ya. Kita buat menara tinggi gitu ya, sampai mungkin 30 lantai ke atas bersembunyi dari Israel, nggak bisa ya. Piramida yang dari tahun berapa sebelum Masehi itu sekarang masih ada. Coba bayangkan itu piramida ya, zaman-zamannya Firaun dulu, mungkin 2000 tahunan kali sebelum Masehi itu, sebelum kelahiran Nabi Isa. Usianya mungkin bisa 4000 tahun itu. Bikin bangunan segitiga kayak gitu, sampai sekarang masih awet. Coba ya kan itu. Sekarang mana penguasa yang begitu dikjaya di waktu hidupnya dia? Nggak ada yang bisa hidup 1000 tahun lah. Kecuali zamannya Nabi Nuh tuh ada tuh ya, karena Nabi Nuhnya aja kemarin kita sampaikan 950 tahun. Nah, bangunan-bangunan yang kayak gitu sudah tidak ada lagi orang-orang yang membangunnya dulu, termasuk raja yang memerintahkan suruh bangun itu. Kan waktu itu kan Firaun pernah ngomong kepada Haman, bikin asbab, bikin bangunan
yang tinggi biar kita melihat ilaha Musa, Tuhannya Musa. Ya. Bikin yang tinggi, saya yakin itu bohong. Ya. Mungkin yang dimaksud bangunan itu adalah piramida ya, atau mungkin bangunan lain. Tapi artinya banyak bangunan-bangunan itu yang sudah nggak ada lagi penguasanya. Ya, di Indonesia banyak tuh situs-situs sejarah. Jadi tempat wisata. Dulu juga membangunnya itu luar biasa, mungkin ribuan orang. Ada yang mati juga itu, bawa batu segede-gede gaban. Gaban tuh dari zaman kita tahun 80. Ya, segede-gede apa itu bawahnya, pastilah ada yang mati juga itu. Tapi mana nggak ada yang bisa lari dari Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ada. Ya. Kemarin saya sampaikan sedikit ya. Jojo, apa kabar kan? Covid lah misalnya ini kasus COVID-19 ini. Mana coba? Keren Pak. Belajar dari Kang Jojo terhadap keistiqomahannya untuk taklim. Mudah-mudahan tetap dalam jalan Allah insya Allah kan. Tuh kan dulu. Jadi bagaimana kita tidak bisa lari dari Allah? Nggak bisa. Ya, COVID-19 nyampe juga ke artis, nyampe juga ke pemimpin, nyampe juga kepada orang yang begitu apik, pakai masker, pakai sanitizer, ya, pakai pakaian yang kayak astronot itu ya. Kalau di rumah sakit itu, ngelihatnya kasihan juga tuh dokter-dokter tuh, termasuk perawat-perawat, dokter, perawat, petugas rumah sakit, orang terdepan dalam menghadapi COVID ini, kena juga. Ya. Perlindungannya udah demikian maksimal, kena juga. Itu salah satu tentara Allah saja, salah satu makhluk Allah saja. Ya. Kena juga. Ya. Kalau begitu Pak, kita nggak usah ini dong Pak, kalau cuek aja lah biasa gitu. Enggak, usaha tetap usaha, ikhtiar kawan. Ya. Nabi pernah ngomong tuh, kamu kemarin naik apa? Naik onta. Mana ontamu? Itu saya lepas di depan masjid. Ikat dulu ontanya, baru tawakal. Jangan salah, saya tawakal aja deh. Onta itu kan milik Allah, nanti juga kembali lagi. Disembeli orang gimana malah? Itulah pentingnya kita ikhtiar. Ikhtiar itu tetap kita lakukan. Kalaupun nanti Allah memberikan ujian kepada kita, itu takdir. Ya. Ustadz juga banyak yang kena, ada yang meninggal. Ya. Betapa solehnya ustadz-ustadz itu. Bahkan di TV itu ada beberapa ustadz yang bagus selain saya. Solih. Meninggal kena COVID, tidak ada yang bisa lari dari Allah kalau udah dipanggil. Ya, ini bukan nakut-nakutin, karena kita juga merasakan nantinya sama. Dan ini disampaikan oleh Nabi Ibrahim, itu disampaikan. Jadi jangan sampai Anda kabur dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada yang bisa lari, semuanya turjaun kembali kepada Allah. Ada nama kawan saya namanya Turjaun, sama tuh. Mudah-mudahan dia selalu ingat dengan Allah, termasuk kita. Nah, jadi 6 langkah dakwahnya Nabi Ibrahim ditutup dengan ingatan lagi kepada Allah. Awalnya kan tadi bertakwalah, bersembahlah Allah dan takwalah kepada Allah. Ditutup dengan kita semua bakal kembali kepada Allah. Dan ini kan biasanya dijadikan alasan orang-orang musyrik, ya, tentang hari kebangkitan. Mana hari kebangkitan itu? Mana akhirat itu? Kalau benar akan ada akhirat, tampilin, keluarkan bapak-bapak kami, ya.
Kalau perlu dia ngomong kepada kita, benar kan tuh ada azab kubur misalnya. Itu kan alasan orang-orang musyrik itu yang nggak mau dibimbing oleh Allah. Padahal orang-orang musyrik ini melihat setiap hari, mendengar mungkin setiap hari ada orang yang melahirkan. Dari mana tuh bayi? Emang ada bapaknya gitu ya, membuat dari adonan tepung dimasukkan ke rahim istrinya gitu, jadi bayi? Enggak. Jadi banyak orang yang meragukan akhirat tapi tidak meragukan kelahiran. Sekali lagi ya, ini quote hari ini nih. Banyak orang yang meragukan akhirat, pembalasan di akhirat, bahwa kita akan hidup lagi di akhirat, bahwa tulang-tulang yang sudah rusak itu bakal jadi lagi, ya. Walaupun bentuknya kita tahu bagaimana jadinya. Ya. Tapi dia lupa bahwa dia sendiri lahir dari sesuatu yang tidak ada. Ya. Kita lahir dari sesuatu yang mimani yumna, dari mani yang ditumpahkan, dari setetes air yang hina. Ya. Ketika kelahiran kita yakin, ketika kita dibangkitkan lagi, kenapa kita nggak yakin? Kalau orang sini gampang lihatnya, lihat aja tuh rumput yang udah disemprot. Kebetulan depan rumah rumput udah disemprot, jadi masih ingat. Kuning, layu, bahkan kacak-kacak ayam nggak jelas lagi di mana rumputnya. Ditimpa hujan beberapa kali, 1-2 minggu, bahkan kalau nggak salah saya hitung-hitung sekitar 3 minggu, ada lagi rumput. Ada bijinya yang tertanam, ada apa ya, kalau rumput itu berkembang biak dengan stolon kalau nggak salah namanya, akar atau batang yang turun ke bawah kayak jahe lah, turun ke bawah dan bisa tumbuh lagi tuh, ya. Makanya yakin kita bakal kembali kepada Allah. Nah, di ayat selanjutnya, ayat ke-18 nih teman-teman. Ini amit-amit lah kita kalau nggak mau menerima dakwah ini, menerima seruan kepada Allah, kita amit-amit lah, jangan coba. Apa ayat 18? Wa in tukadzibu faqad kadzdzaba umamun min qablikum wa ma 'alar rasuli illal balaghul mubin. Kalau ente mendustakan, kalau ente nggak mau ya terhadap seruan kepada Allah ini, sudah diberikan seluruh fasilitas, diingatkan untuk menyembah Allah dengan dakwah seruan yang begitu mudah. Kalau engkau mendustakan, faqad kadzdzaba umamun min qablikum, sesungguhnya umat-umat sebelum kamu juga udah mendustakan. Enggak ada pentingnya bagi Allah. Kalau kamu mendustakan, kalau kamu nggak mau ikut, kalau kamu nggak mau taklim, kalau kamu nggak mau datang ke musola, kalau kamu tidak mau sedekah, nggak ada pentingnya bagi Allah. Tidak menambah sedikit pun kekuasaan Allah. Yang kedua, wa ma 'alar rasuli illal balaghul mubin, dan tidaklah bagi seorang rasul hanya sebagai penyampaian jelas saja. Dan tidak penting juga bagi Rasul. Tidak ada rapotnya Rasul itu, oh Muhammad kamu umatnya 100.000, berarti lebih baik dari Rasul yang ini. Enggak. Lebih baik mana Nabi Muhammad dengan Nabi Nuh? Dua-duanya Nabi. La nufarriqu baina ahadin minhum. Kita tidak boleh membeda-bedakan mereka. Ya, semuanya Nabi Allah. Oh kerenan Nabi Muhammad tuh daripada Nabi Isa. Misalnya ya, Nabi Muhammad punya Al-Quran nih terus-terusan dijaga sampai hari kiamat. Nabi Isa mana? Gak boleh begitu. Keimanan kita adalah keimanan pada seluruh Nabi yang diutus Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi kalaupun kita tidak mau ikut dakwah ini, tidak mau ikut jalan Allah ini, tidak mau datang ke majelis-majelis, ke musola, tidak mau berbuat asar, tidak mau berbuat ma'ruf, tidak mau mencegah kemungkaran,
Itu nggak ada urusannya bagi Allah dan Nabi, nggak ada urusan. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau engkau berbuat baik, engkau sendiri yang dapat. Kita sendiri yang dapat, teman. Ya, di kampung ini bisa kelihatan. Orang-orang yang berbuat baik itu hidupnya lebih nyaman, lebih enak, disenyumin orang, didoakan orang. Masya Allah. Jangankan orang, kata Nabi, semut yang ada di dalam atau hewan yang masuk ke dalam tanah, begitupun tanam-tanaman, semuanya berselawat, semuanya memberikan kebaikan, berdoa kepada orang-orang yang menyeru kepada Allah, menyeru kepada kebaikan. Jadi orang-orang yang berbuat baik itu didoakan banyak orang, banyak makhluk, bukan banyak orang lagi. Ya, banyak makhluk. Bilal bin Rabah misalnya. Ya. Ketika Nabi Muhammad SAW datang ke Sidratul Muntaha, diperlihatkan surga dan sebagainya. Ya, Nabi mendengar suara sendal yang berjalan agak lambat-lambat begitu, agak berat. Ya. Kemudian ditanya oleh Nabi, itu siapa? Itu Bilal bin Rabah. Jadi Bilal bin Rabah ini orangnya belum meninggal, sudah disebutkan bahwa dia punya sendal di surga. Bilal bin Rabah. Ada beberapa yang disebutkannya. Selamat datang Nurul. Kemarin belum sempat nanya gimana ketumpah. Lumajang nyampe apa enggak tuh? Mudah-mudahan selamat ya. Kembali lagi ya. Jadi Bilal bin Rabah ini orang-orang yang bersyukur nih, orang-orang yang tidak menolak seruan Allah. Walaupun dia miskin, budak, kulitnya hitam, pekerja keras, ya, serba repot hidupnya, ibaratnya namanya budak. Disuruh apa aja harus mau sama tuannya. Kadang-kadang mungkin dipecut, bisa jadi nggak dikasih gaji. Tapi dia bersyukur, dia mau menerima seruan dari Allah ini. Sendalnya udah nyampe di surga tuh. Ada satu lagi, ketika Nabi di sana diperlihatkan surga waktu Isra Mi'raj ya. Nabi melihat ada istana. Ya, ada istana nih di surga. Terus ada wanita sedang berwudu. Ada wanita sedang berwudu. Ditanya sama Nabi, ini istananya siapa? Kemudian disebutkan ini istananya Umar bin Khattab. Ya. Ini Nabi ketika itu lagi cerita sama Umar waktu itu. Kemudian saya berpaling, ingat sifat cemburunya Umar. Saya ingat sifat cemburunya Umar, kemudian saya berpaling pergi jauh-jauh gitu, kira-kira gitulah. Meninggalkan istana yang ada wanitanya itu. Umar sampai bilang, ya Allah ya Nabi, masa saya harus cemburu kepada engkau ya Nabi gitu. Jadi Umar itu sudah dibuatkan istana. Salah satu sahabat yang disebutkan bakal masuk surga ya. Ada beberapa sahabat lain yang juga disebutkan. Jadi ketika sudah disampaikan seruan kepada Allah begitu gamblang, begitu jelas, begitu mudah, ya, antara khomar dengan susu, kenapa Anda memilih khomar? Susu lebih baik. Ya. Antara riba dengan jual beli, kenapa Anda milih riba? Kalau jual beli kan bagus. Berdagang sama-sama ridho, nggak ngerenyit, sembari kesel, itu kan riba begitu. Antara istri yang sah dengan selingkuhan, kenapa Anda memilih selingkuhan? Ya. Banyak deh ceritanya. Mudah-mudahan lah kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari dakwahnya Nabi Ibrahim, bapak para nabi ini, dan ditutup oleh
dari 6 langkah itu ditutup oleh semuanya tetap tergantung kita. Dan Allah nggak butuh hambanya, yang butuh adalah hambanya. Rasul juga nggak butuh. Kalau Anda tidak mau ya mangga silakan. Walaupun Rasul sudah berusaha untuk mengajak paman-pamannya, kalau nggak mau ya udah. Ya. Hidayah itu dari Allah, bukan dari Rasul. Ya. Ada 20 orang bangsawan Quraisy yang ditaruh di sumur Badar yang meninggal. Nabi biasanya kalau menang perang, dia berdiri di sekeliling situ atau berkemah di situ kurang lebih 3 hari. Di hari ketiga Nabi bersiap-siap untuk pulang lewat sumur itu. Saya sudah sampaikan waktu itu. Lalu dia mengatakan, wahai fulan bin fulan, di sumur itu, sumur tempat mayat itu yang menjijikan itu. Wahai fulan bin fulan, mungkin disebutkan wahai Utbah, wahai Abu Lahab, Abu Jahal, kira-kira gitu. Wahai Sumayyah, ya. Kami telah menemui janji dari Rob kami. Apakah kamu sudah menemui janji dari Rob? Dari Tuhan bahwa kamu bakal hancur kalau tidak menerima seruan, kalau maksiat kepada Nabi, kalau maksiat kepada Allah. Ada sahabat nanya, wahai Nabi, itu kan orang mati, apa dia dengar? Apa jawaban Nabi? Kata Nabi, kamu semua tidak lebih mendengar dibanding mereka. Jadi mereka mendengar. Itu kan bahasa ejekan itu. Kamu ketemu gak tuh janji kamu? Janji yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Kami sudah menemui. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.